Selamat sore Ibu Interpreter, saya Indah Nilam sebagai presenter dari Indonesia. Selamat sore Ibu Indah, saya Wiwit Apriani, presenter Indonesia Industry. Apakah Ibu Wiwit sudah siap untuk menginterpretasikan kami sekarang ini? Ya, saya sudah siap. Saya sudah tersambung bersama Ibu Vika Madiah yang merupakan seorang dosen ilmuwan di Malaysia. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait situasi perkembangan kasus COVID-19 di Malaysia. Ibu Vika sebelumnya sudah pernah berkunjung, mengajar, dan tinggal di Indonesia, tetapi beliau hanya sedikit mengerti bahasa Indonesia. Ibu Interpreter, silakan beritahu saya jika semua peralatan Anda sudah siap. Baik, saya mengerti. Mohon tunggu sebentar, saya akan menyiapkan catatan pulpen dulu. Terima kasih telah menunggu, saya sudah siap. Baik. Selamat sore Ibu Vika, saya Indah, presenter dari Indonesia. Selamat sore Ibu Vika, saya Indah, presenter dari Indonesia. Good afternoon, Ms. Vika. My name is Indah, a presenter from Indonesia. Yeah, good afternoon, Indah. Ibu Vika, berbicara mengenai partial lockdown di Malaysia, sejauh ini seperti apa? Apakah memang pemerintah di sana sudah berhasil untuk menekan laju angka COVID-19 di sana? Ms. Vika, talking at partial lockdown in Malaysia, what has it been look like so far? Has the government success in suppressing the rate of COVID-19? Well, so over the past week, the growth of COVID-19 cases in Malaysia has declined. So in March, there were more than 200 people, now only about 30 and 50 a day. So based on this consideration, the government decided to start opening up the economic sectors 1 week earlier than planned on May 12th. Baik, jadi selama seminggu terakhir, pertumbuhan kasus positif mencapai 250 lebih satu orang. Sekarang ini hanya sekitar 30-50. Jadi 50 orang. Jadi berdasarkan pertimbangan ini, pemerintah memutuskan untuk mulai membuka sektor-sektor ekonomi lebih cepat 1 minggu dari yang direncanakan pada tanggal 12. Oke. Ibu, sebenarnya partial lockdown di Malaysia itu artinya seperti apa? Karena di Indonesia sendiri juga sebenarnya partial lockdown, tetapi dengan aturan-aturan yang berbeda. Menurut Ibu, sebenarnya apa yang membedakan aturan antara Indonesia punya dan Malaysia punya? Okay, Miss. What exactly does mean by partial lockdown in Malaysia? Because in Indonesia itself, it is actually look like partial lockdown, but with different rules. What do you think? Is there any different rules between Indonesia and Malaysia? So actually, if we look at partial lockdown in Malaysia, we call it MCO, Movement Control Order, and in Indonesia, PSBB are almost the same. We can still go to the market within a 10-meter radius, but schools, office, and business that are not really important were closed. So it is almost the same as in Indonesia. Then there is direct cash assistance economic stimulus, and the government spends around 750 trillion on economic stimulus, which constitutes 17% of GDP. So actually, when compared with Indonesia, it's actually almost the same.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat antara partial lockdown di Malaysia, kita menyebutnya sebagai MCO atau Movement Control Order, SPB di Indonesia itu hampir sama. Jadi kita masih bisa ke supermarket, pasar dalam radius 10 meter. Tetapi sekolah, kantor-kantor dan bisnis yang tidak itu ditutup. Jadi hampir sama seperti di Indonesia. Kemudian juga ada bantuan langsung tunai atau BLT, stimulus ekonomi. Pemerintah sendiri menghabiskan sekitar 750 triliun untuk stimulus ekonomi yang merupakan 17% dari PDB. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan di Indonesia itu hampir sama. Tetapi mengenai BLT tadi ya Bu, atau bantuan langsung tunai, di Malaysia informasinya di sana tidak pandang bulu atau tidak pilih-pilih orang. Termasuk Ibu sendiri, apakah mendapatkan bantuan BLT di sana? What about BLT or cash transfers in Malaysia? The information we got that there is no discrimination to get it. And for you, did you get it, sir? Right, so in Malaysia, I also received direct cash assistance. They provide direct cash assistance depending on the salary bracket. Even though we don't need it, we still get around 1.5 million rupiahs in direct cash assistance. And some people get 3 million rupiahs depending on their position as civil servants. Betul. Jadi di Malaysia itu sendiri, bahwa saya pun itu mendapatkan BLT juga. Jadi mereka memberikan BLT tergantung dari bracket gaji. Jadi mereka melihat gaji pegawai negeri sekian sampai sekian mendapatkan BLT, walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkan. Tapi ada tetap mendapatkan BLT itu sekitar 1,5 juta, mereka yang mendapatkan 3 juta tergantung dari posisi mereka di pemerintahan sebagai pegawai negeri. Berbicara mengenai aktivitas, informasinya Ibu sedang mempersiapkan vaksin untuk diproduksi massal. Apakah kita semua kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belum ada vaksin yang bisa dibagikan. Apa mungkin yang bisa dibagikan ke kami, Bu, mengenai vaksin ini? Apakah memang benar tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menciptakan sebuah vaksin? Talking about activities, the information we have got that you are preparing a vaccine for mass production. Moreover, we all know that the COVID-19 pandemic has no vaccine that can be distributed. What is possibility that can be shared with us regarding this vaccine? Is it right that it does not take a long time to create a vaccine? Well, theoretically, to produce a new vaccine, it is required 10 years, but we don't have time to wait 10 years. What researchers in various countries are doing right now is they are mass ready. They accelerated the process of finding this vaccine so that from 10 years to 18 months or 24 months, if we see from the vaccine that has entered the clinical trials this year, the fastest we can get the vaccine is 2 years from now. We have to be patient because we have to make sure this vaccine is really safe for us. So it doesn't harm us and it is effective and can certainly inhibit the development of viruses. Sebenarnya secara teori untuk menghasilkan suatu vaksin baru itu memerlukan waktu 10 tahun. Tetapi kita tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Apa yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara mereka adalah speed up atau mempercepat. Mereka mempercepat proses pengeluaran vaksin ini sehingga yang tadinya 10 tahun menjadi hanya 18 bulan atau 24 bulan saja. Jadi kalau kita lihat dari vaksin-vaksin yang sudah lanjut ke uji klinik tahun ini, paling cepat kita bisa mendapatkan vaksin adalah sekitar
1,5 tahun dari sekarang. Jadi masih agak lama dan kita harus bersabar karena untuk vaksin ini kita harus benar-benar meyakinkan bahwa vaksin ini aman, jadi tidak membahayakan kita dan efektif. Jadi bisa menghambat perkembangan virus itu sendiri. Berarti vaksinnya diperkirakan masih sangat lama ya, yaitu 1,5 tahun. Terasa sangat lama ya di situasi sekarang ini. Dilihat dari beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia, beberapa orang yang positif kasus COVID-19 diberikan obat yang diberikan sebelumnya kepada pasien flu burung seperti Tamiflu. Sebenarnya Bu, ini seperti apa efektivitas obat-obat yang diberikan kepada pasien yang positif COVID-19 ini? This means the vaccine is estimated to be still long, which is 1.5 years. It feels very long time with condition like this. Judging from some cases in Indonesia, some people are positive COVID-19 or given the drugs previously for avian flu patients, such as Tamiflu. What exactly the effectiveness the drugs are given to this COVID-19 patient? Well, I must underline here that for COVID-19, there is no yet specific cure or specific medicine. So the medicine that we use right now is medicine that we used for the other disease. For example, we use Kaletra for HIV. In Indonesia, oseltamivir is used for bird flu. Then now is the use of remdesivir for Ebola and hydroxychloroquine for malaria. Whether it is effective or not, I can say this is not a cure for COVID. Like remdesivir, the effect is to shorten the patient's stay from 15 days to 11 days in the hospital. It seems insignificant, but at the hospital, they can save 4 days, and this is very significant. It means that there are new patients who can enter the hospital. So don't let the hospital collapse because there are too many patients in the hospital. The function of this drug is only to shorten the duration of the patient staying in the hospital, not to cure it completely. Baik, digaris bawahi di sini bahwa COVID-19 ini belum ada obatnya secara khusus. Jadi obat-obat yang kita gunakan sekarang ini adalah obat yang digunakan untuk penyakit lain. Jadi istilahnya adalah drug repurposing. Biasanya kita menggunakan Kaletra, jadi kita menggunakan obat ini untuk HIV. Kemudian seperti di Indonesia menggunakan oseltamivir yang digunakan untuk flu burung. Dan kemudian sekarang sedang penggunaan remdesivir yang dulu sempat digunakan untuk Ebola, hydroxychloroquine, dan untuk malaria. Apakah efektif atau tidaknya? Harus saya katakan ini bukan obat untuk COVID-19. Seperti remdesivir, ya efeknya itu akan memendekkan masa tunggu dari 15 hari di rumah sakit 11 hari. Ini tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat di rumah sakit mereka berhasil menghemat waktu selama 4 hari. Ini sudah signifikan sekali. Tidak baru ada vaksin yang bisa masuk. Jadi jangan sampai sakit atau tim kesehatan nasional itu ambruk karena terlalu banyak pasien di rumah kita. Jadi fungsi dari obat ini hanya memendekkan durasi pasien tinggal di rumah sakit, tidak menyembuhkan secara total. Baik, terima kasih Ibu. Kita semua berharap semoga semoga vaksin untuk pandemi COVID-19 ini segera ditemukan. Terima kasih informasinya Ibu Vika Madia. Terima kasih Ibu Wiwit. Semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa. Well, we all hope that this vaccine for COVID-19 will soon be found. Thank you for the information, Ms. Vika Madia, and thank you for Ms. Wiwit. May we always be healthy and see you. Okay, thank you, Indah. See you.